Oke, ya saya mulai saja. Jadi materi kali ini adalah tentang standar kinerja. Jadi sebelum saya masuk, saya mau mengilustrasikan dulu bahwa kita tuh nggak lepas dari standar gitu ya. Jadi hidup aja perlu standar ya, seperti standar agama, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu ya. Standar etika, kode etik dan sebagainya. Itu pun dengan dalam mengevaluasi kinerja. Kita butuh standar, baik itu minimal maupun maksimal ya. Jadi minimal misalnya standar ditetapkan misalnya dalam nilai misalnya yang boleh lulus standarnya harus 8, minimal 8. Kalau kurang berarti nggak lulus misalnya gitu. Atau mungkin kalau ditetapkan di maksimal, kaitan dengan maksimal misalnya kayak misalnya dokter misalnya ngasih obat gitu ya. Ngasih obat dalam sehari minum 3 kali. Artinya kalau itu udah maksimal. Kalau lebih dari itu artinya nggak boleh. Itu namanya standar yang sering kita jumpai dalam sehari-hari. Ya. Begitupun dalam evaluasi kinerja, kita juga butuh standar kinerja yang intinya dalam evaluasi kinerja itu bahwa eh, membandingkan antara ternilai atau karyawan dengan standar kinerjanya, begitu ya. Jadi sesuai standar atau tidak. Oke, kita masuk ke menurut itu tadi kurang lebih gambaran standar tuh kayak gitu ya. Jadi kalau menurut Richard Anderson tahun 84 bahwa standar kinerja itu satu set perangkat standar kinerja itu akan menggambarkan hasil-hasil yang harus ada setelah penyelesaian suatu pekerjaan dengan memuaskan. Kemudian kalau menurut William and Cat Davis, bahwa standar kinerja merupakan tolak ukur atau benchmark untuk mengukur kinerja karyawan. Jadi ini dalam evaluasi kinerja tentunya harus dipakai. Bahkan menurut US Former Appraisal Handbook US Department of the Interior tahun 95 bahwa standar kinerja itu merupakan ekspresi mengenai ambang kinerja, ya. Jadi harus ada batas, syaratan atau requirement atau harapan yang harus dicapai untuk setiap elemen pada level kinerja tertentu. Ya, benchmark atau tolak ukur minimal yang dicapai karyawan secara individu kelompok pada itu standar kinerja ya. Jadi sebagai tolak ukur, misalnya standar kinerja seorang mekanik otomotif gitu ya dalam mengganti sebuah knalpot mobil itu adalah 2 jam. Jadi dalam sehari misalnya cuma ganti knalpot nih kurang lebih bisa dapat 3 knalpot per hari atau 930 knalpot per tahun. Fungsinya sendiri yang jelas pasti tadi ya, fungsi utamanya adalah sebagai tolak ukur. Ya, jadi fungsi dari standar kinerja adalah fungsi utamanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan dan ketidakkeberhasilan suatu kinerja ternilai atau karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian juga standar kinerja ini juga merupakan target sasaran atau tujuan upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Di dalam pelaksanaannya, karyawan harus mengarahkan semua tenaga, pikiran, keterampilan, pengetahuannya, gitu ya, dan waktu kerjanya untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar kinerjanya. Kemudian standar kinerja ini juga dapat memotivasi bagi karyawan untuk mencapai apa yang diharapkan oleh organisasi melalui standar kinerja. Standar kinerja menarik dan mendorong serta mengiming karyawan untuk mencapainya. Standar kinerja dikaitkan dengan reward, imbalan, atau bahkan sanksi ketika standar kinerja tidak tercapai. Oke, bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaan? Ketika karyawan melaksanakan pekerjaan, maka dibutuhkan standar kinerja, ya. Dibutuhkan standar kinerja yang tadi sudah saya jelaskan sebagai tolak ukur. Biasanya dalam organisasi atau perusahaan biasanya diwujudkan dalam sebuah SOP atau standar operasional prosedur atau dan sebagainya. Yang kemudian dalam melaksanakan pekerjaannya kinerjanya kemudian dinilai, ya, tentunya didasarkan pada standar-standar yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Misalnya tenaga pemasar gitu ya, tenaga pemasar ditargetkan harus mencapai 101 miliar dalam setahun misalnya.
Nah, itu jadikan standar kinerjanya ketika tidak, apakah tercapai atau tidak gitu. Kemudian hasil penilaian kinerjanya kemudian akan direkam atau jadi file Anda sebagai manajer HRD gitu ya, untuk kemudian membuat keputusan SDM. Apakah ternilai ini atau karyawan ini harus diberikan reward karena sudah tercapai targetnya, atau justru sebaliknya harus dimutasi misalnya karena tidak perform dan sebagainya. Hasil dari penilaian ini yang kemudian bagaimana ternilai atau pekerja itu melakukan pekerjaan dengan memperhatikan SOP sebagai guidance-nya dan dinilai, dan hasil penilaiannya kemudian dijadikan file Anda sebagai penilai ya, yang kemudian ini akan dijadikan dasar dalam keputusan-keputusan SDM. Tadi apakah akan memberikan reward, apakah akan memberikan mutasi kepada ternilai atau karyawan tersebut karena underperform dan sebagainya. Tergantung Anda ya, atau tergantung penilaian. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, dalam membuat standar kinerja tentu ada requirement atau persyaratannya, atau dibilang harus memperhatikan hal-hal ini gitu ya. Yang pertama harus relevan dengan strategi perusahaan. Ya, harus berangkat dari strategi perusahaan. Misalnya perusahaan A menargetkan pencapaian tahun depan sebesar kenaikan produksi misalnya sebesar 5% atau 10% misalnya. Nah, membuat standar kinerjanya juga harus mengacu pada strategi tersebut. Oke, kalau misalnya tuntutan dari organisasi harus naik 5%, berarti apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu yang kemudian jadi pertimbangan untuk membuat standar kinerja. Berarti misalnya mungkin karyawan atau operator harus di breakdown lagi, per harinya harus menghasilkan produk seberapa kuantitinya seberapa banyak ya, dalam sehari, dalam setahun, dari sebulan, dan agar kenaikan tersebut bisa tercapai. Kemudian mencerminkan seluruh tanggung jawab karyawan yang bekerja, memperhatikan pengaruh faktor di luar kontrol karyawan. Jadi ada hal-hal yang di luar kontrol karyawan gitu, yang itu juga harus jadi pertimbangan kita sebagai pembuat standar kinerja misalnya. Misalnya ada operator karyawan yang memproduksi suatu produk misalnya, kemudian kita tuntut atau kita tetapkan standar kinerja di situ bisa harus menghasilkan 10 unit misalnya. Ternyata ada faktor-faktor lain nih di luar kontrol, misalnya ternyata mesin rusak, atau mungkin faktor-faktor lain yang itu ada di luar kontrol karyawan tersebut. Nah, itu juga harus memperhatikan hal itu gitu dalam menetapkan standar. Kemudian memperhatikan teknologi dan proses produksi, tentunya mampu membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Nah, ini biasanya dibikin kuantitatif gitu ya. Mana yang masuk dan mana yang NG misalnya. Atau mana yang kemudian mencapai target atau yang tidak misalnya. Jadi harus mampu, jangan bias gitu ya. Jadi antara kinerja yang baik dan yang buruk itu sama saja, itu nggak boleh. Harus bisa membedakan itu. Kemudian memberikan tanggung jawab pada karyawan, kemudian harus realistis, ya jangan memberikan standar yang terlalu tinggi yang tidak banyak ini juga banyak kasus ya. Jadi tuntutan pekerjaan yang terlalu tinggi, tapi skill dan pengetahuannya tidak di-upgrade oleh organisasi. Ini juga nggak boleh. Jadi nggak realistis. Jadi banyak kasus karyawan-karyawan yang jarang sekali diberikan pengetahuan, training, dan sebagainya, tapi harus melakukan job description yang semestinya harus dilakukan pelatihan. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi kalau memang karyawan atau trainer tersebut belum punya pengetahuan di sana, belum punya skill di sana, maka jangan berikan beban kerja yang semestinya gitu ya. Kemudian berhubungan dengan keterangan waktu pencapaian standar. Ya, jadi harus dikasih waktu nih. Misalnya dalam sehari harus dapat berapa misalnya, dalam sebulan, dalam setahun harus dapat berapa, baik kaitannya sama kuantitas ya. Kemudian dapat diukur dan tersedia alat ukur, masih ada hubungannya. Harus konsisten ya, jangan mencela-mencela. Di station A standar kinerjanya A, di standar B malah beda, itu nggak boleh.
harus adil, ya, tidak boleh pilih kasih, ya, standarnya harus sama dan harus memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan. Nah, maksudnya walaupun di dunia gitu ya belum ada undang-undang, walaupun di negara manapun belum ada undang-undang yang mengatur tentang evaluasi kinerja, harus bagaimana teknisnya, standar seperti apa, belum ada gitu ya, termasuk di Indonesia. Tapi setidaknya tidak bertentangan dengan undang-undang. Misalnya undang-undang ketenagakerjaan ya, ada di pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di pasal 6 bilang bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dari pengusaha. Nah, paling nggak itu jadi acuan, jangan sampai dalam buat standar kemudian pilih-pilih atau diskriminatif. Ya, walaupun ketika tidak melakukan, jadi ketika organisasi atau perusahaan tidak melakukan evaluasi kerja pun tidak ada sanksi dari pemerintah karena tidak ada regulasinya. Tapi itu banyak dilakukan oleh perusahaan karena itu ternyata sangat efektif untuk mengukur kinerja demi tercapainya tujuan organisasi. Ya, jadi walaupun tidak ada undang-undangnya atau peraturannya yang haruskan, tapi paling nggak jangan sampai bertentangan dengan undang-undang, terutama undang-undang ketenagakerjaan ya. Oke, selanjutnya dalam mengukur kinerja ya atau kriteria. Oke, dalam mengukur kinerja terdapat kriteria untuk mengukur ya, dan ini adalah beberapa hal yang bisa diukur. Misalnya secara kuantitatif, jadi seberapa banyak ternilai atau karyawan dapat menghasilkan suatu produk misalnya, atau tenaga pemasar seberapa banyak menjual produknya ke pelanggan misalnya. Nah, itu bisa diukur dari secara kuantitatif. Jadi dari seberapa banyak. Kemudian itu bisa ditetapkan, misalnya sebulan harus berapa, misalnya sehari harus berapa. Dan secara kualitatif, ya, secara kualitatif biasanya kaitannya sama kualitas ya. Seberapa bagus gitu ya kualitas yang dihasilkan, produk yang dihasilkan, atau misalnya kalaupun misalnya harus ada kesalahan, batas toleransinya harus berapa persen gitu ya. Tidak boleh dari 10% misalnya, atau tidak boleh dari 0,1%. Jadi kualitasnya harus 99%, cuma 1% boleh salah gitu bahasanya. Itu artinya bisa diukur. Dan ketepatan waktu ya, ketepatan waktu pelaksanaan atau pesan produk ya ternilai ini ya kita tetapkan standar waktunya untuk menghasilkan satu produk berapa lama misalnya. Ini bisa ditetapkan dalam standar kinerja. Nah, bagaimana mengembangkan standar kinerja ya atau developing standard? Ya, saya kasih contoh misalnya teller bank gitu ya. Kita analisis dulu pekerjaannya, job description-nya. Teller bank tuh ngapain aja sih? Ya, ini contoh aja ya. Misalnya job description-nya melayani penarikan tabungan, penyetoran tabungan, melayani penarikan cek, melayani pembayaran rekening, melayani transfer uang, menghitung uang, dan membuka transaksi. Membuka transaksi. Ini tugas-tugas dari teller bank. Jadi kita analisis dulu pekerjaannya dari job description-nya. Kemudian menyusun dimensi dan indikator pekerjaannya. Kemudian disurvei nih, kira-kira menyusun dimensi dulu. Jadi misalnya cepat gitu ya, teller itu melayani nasabah gitu ya. Misalnya kecepatan dalam melayani penarikan tabungan seorang nasabah misalnya. Waktu paling cepat misalnya 2 menit, standarnya normal, rata-ratanya bukan standar, rata-rata dari beberapa teller itu 3 menit, dan kemudian paling lambat 4 menit. Nah, 3 menit ini kemudian karena rata-rata bisa dijadikan standar. Itu dalam kinerja. Jadi kira-kira ketika memesan kerja, selain ada hal-hal yang harus diperhatikan tadi, misalnya kemudian harus bisa diukur dan sebagainya, dan dalam melaksanakan pengembangan standar kinerja juga bisa dengan melakukan survei dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Dan kali ini nggak terlalu banyak ya, karena materinya cuma kalau di buku juga paling beberapa halaman doang. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami.